Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar hari ini? Selamat pagi, jadi baik. Kita hari ini mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru ngecek kehadiran guru. Siapa yang belum hadir dan tidak hadir pada pagi hari ini? Kalau mulai doa, maju yang berdoa. Satu orang yang mau pimpin lagu dulu, maju. Sini ada teks yang Pak Guru tayangkan. Nah, teks ini adalah teks menceritakan tentang seorang tokoh proklamator. Dan sepintas yang Pak Guru baca teks ini adalah contoh teks non-fiksi. Contoh teks apa? Non-fiksi. Contoh teks non-fiksi. Siapa yang di rumah pelihara hewan? Pasti semua ya? Pasti semua pelihara hewan. Yang Pak Guru mau tanya di sini, coba Sisilia sini. Mana Sisilia? Di rumah pelihara hewan apa? Kalau kambing dia makan apa? Kesempatan ini kita mau belajar teks non-fiksi dan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan ini adalah materi kita pada pagi hari ini yang kita mau belajar. Nah, yang pertama kita belajar tentang teks non-fiksi. Contoh, pakai contoh. Salah satu teks non-fiksi. Nah, seperti begini. Pada pagi hari saya bangun jam 6.00 pagi. Setelah itu saya mandi untuk siap pergi ke sekolah. Dan itu adalah teks non-fiksi. Teks non-fiksi juga ada ciri-cirinya. Ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu berisikan penjelasan tentang suatu hal atau objek yang tertentu, yang faktual. Akan bagikan teksnya untuk kalian mengerjakan EKPD ya. Nanti kalian baca, nanti mengerjakan. Nah, kita masuk pada yang berikut itu hewan pemakan atau jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanan. Ya, hewan berdasarkan jenis makanan. Hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada berapa? Yaitu ada 3. Iya. Yang pertama itu hewan. Yang pertama itu adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging di sini yaitu karnivora. Yaitu karnivora. Oke, stop di situ dulu. Kamu tanya. Yang kalian perhatikan gambar di depan ini di slide. Lepatkan ini adalah gambar apa saja yang kalian lihat? Apa lagi? Apa lagi? Ular. Apa lagi? Seri? Ini. Ada harimau, ada serigala, ada singa, ada ular, dan yang lainnya. Dan ini adalah contoh hewan pemakan daging. Contoh hewan pemakan daging itu seperti harimau yang kalian sudah sebutkan tadi. Ada buaya, ada serigala, ada singa. Ini adalah hewan pemakan daging. Jadi hanya khusus makan daging. Jadi kalau anak-anak menemukan hewan seperti begini, terutama kita manusia harus menghindar. Karena harimau bisa makan kita juga manusia. Iya. Singa bisa makan kita juga manusia, daging. Jadi kalau kita kasih rumput, kasih bawang ayam, kasih makanan babi, mereka tidak makan. Yang makan hanya makan daging. Itu yang pertama hewan karnivora. Oke. Harus dicatat itu.
Yang pertama hewan karnivora. Yang kedua, sekarang kita belajar tentang herbivora atau hewan pemakan rumput atau tumbuhan. Ya, yang kalian lihat di slide, coba perhatikan di gambar ini. Yang pertama gambar apa? Kambing. Selain kambing apa lagi? Sapi. Baik, terima kasih. Yang anak-anak sudah sebutkan tadi itu adalah contoh hewan pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Dan itu mereka hanya makan itu seperti kambing. Pernah lihat kan? Di rumah siapa yang pelihara kambing di rumah? Nah, itu kambing kalau kasih daging dia makan tidak? Dikasih daging makan tidak? Tidak. Kalau kasih rumput, kambing dikasih rumput, siapa yang di rumah pelihara ada hewan peliharaannya kerbau? Oke. Kerbau itu biasa makannya apa? Makan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu adalah hewan herbivora. Ya. Kita masuk yang berikut. Kita perhatikan lagi satu gambar. Ini adalah hewan pemakan atau disebut omnivora. Itu adalah hewan pemakan segala. Yang artinya seperti pakai contoh ayam. Ayam bisa makan apa saja? Daging, cacing, rumput juga, ya. Sayur-sayuran itu juga bisa ayam makan. Artinya sayur-sayuran itu sudah masuk dalam tumbuhan. Ya. Ini selain ayam, yang kalian lihat itu apa lagi? Hah? Babi. Apa lagi? Apa lagi? Guru bagi kelompok, ada 3 kelompok yang kita bentuk. Kelompok 1 itu ada guru bagi kelompok. Kelompok 1, nama kelompoknya itu kelompok harimau. Ya, yaitu mana Gresen? Gresen mana? Nah, masuk. Gresen kelompok 1. Nanti di sini. Yang kedua, Rika. Nah, setelah Rika, Reva. Di sini Pak Guru ada siap lembaran LKPD ya. Kalian kerja kelompok harus mengerti suruhan dulu. Itu yang pertama. Kalian membaca teks, ya. Ada teksnya di sini, membaca. Setelah itu suruhannya. Setelah kalian membaca teks non-fiksi yang dibagikan, silakan melengkapi tabel berikut. Nanti diisi pada tabel yang sudah disiapkan, ya. Yang kedua, yang kedua itu isilah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, nama hewan ditulis, jenis makanan, kelompok hewan itu kelompoknya kelompok apa? Ya. Yang kedua, yang ketiga di bawah, yaitu lengkapilah bagan berikut dengan mengisi nama hewan beserta jenis makanannya. Nanti kalian lihat di sini. Karnivora, nama hewan titik, jenis makanan titik. Inilah yang kalian isi, ya. Nanti di bagian depan tulis nama kelompok di sini, ya. Ada berapa orang tulis nama. Nanti Pak Guru yang pandu. Mana kelompok 1?
Yang pertama itu kalian buka baca teks. Sekarang kita presentasikan hasil kerja ya. Hasil kerja kelompok. Kelompok yang lain mendengarkan. Kelompok satu maju. Satu orang untuk presentasikan. Membaca teks non-fiksi yang dibagikan, silakan melengkapi tabel berikut. Ide pokok, jenis-jenis ekosistem. Ekosistem berpokok. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok. Kelompok berapa yang sudah tadi? Mari kita beri tepuk tangan dulu. Yang berikut, kelompok 2, maju. Kita mengerjakan dengan baik. Jadi sekarang, kalau sudah kita mengerjakan kelompok, kita masuk yang berikut untuk mengambil suatu kesimpulan apa yang sudah kita mengajar pada hari ini. Sebelum mengambil kesimpulan, tentunya Pak Guru akan mau menanyakan kembali materi-materi yang sudah kita dapat pada hari ini. Oke. Ini materi kita pada pagi hari ini. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Nah, yang pertama yang sudah anak-anak mendapat materi yang Pak Guru sudah jelaskan tadi, itu yang kalian dapat tadi itu apa yang kalian dapat dari materi kita? Dari materi kita tadi apa? Kelompok 3. Kelompok 3. Tentang apa yang pertama? Teks non-fiksi. Teks non-fiksi, oke. Teks non-fiksi. Apa yang disebut dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah Hewan berdasarkan jenis makanannya. teks non-fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan data yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan. Guru sebenarnya apa yang telah kita dapat belajar pada pagi hari ini, Guru menanyakan kembali di akhir mau kegiatan ini, anak-anak masih mengingatkan kembali materi yang sudah diajarkan oleh Pak Guru. Kita masuk ke itu, kita mau mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan itu Pak Guru kasih kesimpulan, anak-anak siap pena dan buku baca tulis. Ya, siap pena dan buku. Yang pertama, teks non-fiksi adalah kita berarti dengan kesimpulan. Tadi kalau kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru kita satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Pelajaran kita sudah selesai pada pagi hari ini. Nanti kita hari Senin baru ketemu kembali ya. Hari Senin ketemu kembali. Selamat siang anak-anak.